Halo Sobat Uti, bagaimana sih perdagangan internasional Apple 5 tahun ke depan? Yuk kita cari tahu bersama dalam pelajaran pengantar ilmu ekonomi mikro. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Putra Pratama dengan NPM 2341192 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum itu, kita akan membahas tentang perdagangan internasional terlebih dahulu. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa dan juga modal antara negara-negara yang melibatkan lintas batas negara. Nah, proses ini terjadi ketika suatu negara membeli dan menjual barang atau jasa dengan negara lain. Tujuannya adalah untuk perdagangan internasional dapat menciptakan peluang dalam pertumbuhan ekonomi global. Apple. Dari mana ya handphone ini berasal? Apple atau iPhone adalah serangkaian ponsel pintar atau smartphone yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan teknologi Amerika. Apple Inc. iPhone pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 oleh pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Setelah itu, iPhone telah mengalami berbagai pembaharuan dan evaluasi serta evolusi desain serta fitur-fiturnya. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwasannya iPhone telah sampai pada series iPhone 15. Teman-teman tahu nggak sih Apple gimana ya nasibnya pada 5 tahun ke depan? Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas dalam konteks perdagangan internasional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah inovasi produk. Kesuksesan Apple akan bergantung pada kemampuan untuk terus menghadirkan inovasi dalam produk-produknya, baik itu dalam desain, fitur, ataupun teknologi baru. Nah, yang kedua, permintaan pasar. Kondisi ekonomi global dan permintaan pasar untuk produk Apple akan memainkan peran penting. Sehingga pada faktor kedua ini harus terus ditingkatkan oleh iPhone agar tetap menjaga stabilitas dan juga kualitasnya. Nah, teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nah, Apple ini terkenal dengan standar kualitas tinggi dalam produksinya. Kepuasan pelanggan yang tinggi telah menciptakan loyalitas mereka. Kemudian, persaingan industri. Persaingan di industri teknologi terus berkembang. Apple perlu mempertahankan daya saingnya terhadap pesaing lain dalam hal inovasi, harga, dan juga pemasarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang kelima adalah kebijakan perdagangan dan regulasi. Nah, perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional dan juga regulasinya di berbagai pasar dapat mempengaruhi rantai pasok dan juga biaya produksinya. Kemudian, tren ekonomi global. Kondisi ekonomi global termasuk pertumbuhan dari ekonomi, nilai tukar mata uang, dan juga daya beli konsumen dapat berdampak pada permintaan produk seperti iPhone. Poinnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa dari kebijakan perdagangan dan regulasi dan juga tren ekonomi global. Jadi bagaimana prospek perkembangannya? Perkiraan mengenai kelancaran perdagangan internasional iPhone selama 5 tahun ke depan
akan melibatkan sejumlah faktor yang bisa berubah, sehingga iPhone akan tetap bisa berkembang dan bertambah pada 5 tahun ke depan jika memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Jadi, untuk menjaga stabilitas dan kualitasnya, wajib sekali untuk iPhone melakukan evaluasi dan juga mengupdate tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dari perdagangan pasarnya. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tonton terus dan update terus apapun tentang materi bisnis.